Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sohan Habibi dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai instrumen elektronika. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas, yaitu avometer analog yang terdiri dari ammeter, voltmeter, dan ohmmeter. Kemudian multimeter digital, dan yang terakhir adalah osiloskop. Pertama kita ke avo analog. Ada beberapa komponen yang kita bahas di sini, yaitu ampermeter. Ampermeter digunakan untuk mengukur arus pada suatu rangkaian dan dipasang secara seri pada beban. Kemudian voltmeter. Voltmeter merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengetahui beda potensial tegangan antara dua titik dan biasanya dipasang secara paralel. Jadi bisa dipasang secara paralel. Kemudian ohmmeter. Ohmmeter merupakan instrumen berakurasi menengah dengan presisi rendah dan berfungsi mengukur resistansi. Jadi ohmmeter ini digunakan untuk mengukur tahanan atau resistansi. Ohmmeter analog merupakan gabungan dari ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter dan bermanfaat untuk saat pengukuran. Jadi dari ketiga komponen tadi digabung menjadi satu, menjadi alat namanya avometer analog. Kemudian selanjutnya, karena memang ini avometer analog, kita sering melakukan kalibrasi karena jarum penunjuk kadang tidak presisi. Pertama kita akan membahas mengenai ohmmeter, cara mengkalibrasi pada saat kita select pada ohmmeter. Yang perlu kita lakukan adalah persiapkan alat ukur avometer analog, pastikan baterai dalam kondisi bagus, posisikan saklar selektor pada ohmmeter, biasanya ada diposisikan di bawah atau pada simbolnya. Pilihlah salah satu skala selektor dari skala yang ada, 1 kali atau 10 kali besarannya. Hubungkan probe merah ke konektor merah pada multitasar dan probe hitam pada konektor hitam pada avometer. Singkatkan kedua ujung probe hitam dan merah, jadi dihubungkan secara langsung. Lihatlah pada layar pembacaan akan bergerak ke kanan. Jadi akan bergerak ke kanan. Tempatkan jarum pada angka 0. Jadi nanti jarum akan bergerak ke arah kanan dan mendekati angka 0. Kemudian jika jarum penunjuk tidak menunjukkan tepat pada posisi 0, kita atur knob zero adjustment. Kita putar sampai jarum menunjukkan angka 0. Kemudian itu lakukan setiap kali dilakukan perubahan pada skala selektor. Begitu. Selanjutnya kalibrasi voltmeter, sama karena memang avo merupakan gabungan dari beberapa alat tersebut. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Persiapkan avometer analog, posisikan selektor pada skala volt, biasanya ada di kiri atau atas pada tulisan berwarna putih, volt DC ataupun AC. Kemudian siapkan obeng min atau test pen. Jadi siapkan itu, atur posisi jarum agar menunjukkan angka 0 sebelah kiri skala volt DC dengan cara memutar kumparan putar buatan kecil di bawah jarum multitis dengan obeng min. Voltmeter siap untuk digunakan. Jadi ketika jarum pada posisi diam dan selektor sudah dilakukan pemilihan pada bagian volt, jadi jarum akan menunjukkan pada posisi 0. Jika jarum tidak menunjukkan pada posisi 0, kita atur pada knob putar kecil di bawah jarum, ada knob putar, kita pastikan dengan obeng kecil ataupun test pen, pastikan dengan memutar itu ke kanan atau kiri, memposisikan jarum pada posisi 0. Selanjutnya kalibrasi ampermeter. Ini prosesnya hampir sama. Pertama, persiapkan avometer analog, posisikan selektor pada skala miliampere DC atau AC bisa. Kemudian siapkan obeng min atau test pen, atur posisi jarum agar menunjukkan angka 0 sebelah kiri pada skala miliampere DC. Dengan cara memutar kumparan putar, miliampere DC siap digunakan. Jadi prosesnya hampir sama seperti voltmeter tadi. Ketika kita rubah di posisi selektor miliampere dan posisi jarum tidak pada posisi 0, kita atur pada knob putarnya. Jadi di bagian bawah kumparan, begitu jarumnya. Selanjutnya yang kita bahas adalah multimeter atau alat ukur yang mencakup keseluruhan komponen. Multimeter merupakan sebuah alat mengukur yang digunakan untuk mengetahui ukuran tegangan listrik, resistansi,
dan arus listrik dalam perkembangannya dapat digunakan untuk mengukur temperatur, frekuensi, dan lain-lain. Jadi ada beberapa fungsi juga, ada yang sudah bisa digunakan untuk mengukur dioda. Hasil ukur yang ditampilkan pada multitester digital merupakan hasil yang telah sesuai, sehingga tidak perlu dilakukan lagi perhitungan antara hasil ukur dan batas ukur. Jadi nilai yang ditampilkan sudah sesuai dengan apa yang diukur. Multimeter digital lebih sering digunakan karena jauh lebih mudah dan akurat. Hasil pengukurannya dapat dengan mudah dibaca pada layar digital yang tertera. Itu. Kemudian osiloskop. Pengertian osiloskop secara sederhana sanggup disimpulkan sebagai alat ukur elektronik yang sanggup memetakan dan memproyeksikan tanda listrik dan frekuensi komponen elektronika. Osiloskop ini memetakan hasil pengukuran dalam wujud digital maupun grafik sehingga lebih mudah untuk dibaca dan dipelajari. Ada pun beberapa fungsi dari osiloskop. Alat ukur ini biasanya banyak digunakan untuk terutama untuk keperluan bidang industri maupun elektronika. Berikut beberapa kegunaan osiloskop diantaranya. 1. Osiloskop bisa digunakan buat pengukuran frekuensi sinyal yang bisa beresolusi. Kemudian oscillasi pula bisa mengukur tegangan listrik dan relasin terhadap waktu. Kemudian 3. Membedakan arus AC serta pula arus DC serta suatu komponen elektronika. 4. Mengecek sinyal dalam suatu rangkaian elektronika, mengenali noise dalam rangkaian elektronika. Jadi osiloskop ini merupakan alat yang secara detail bisa menampilkan proyeksi pada saat dilakukan pengukuran. Itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Bila ada pertanyaan, kami persilahkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.